Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Triani Hayatul Mutahharoh, 2. Tia Dini Khairun Nikmah, 3. Rahmatul Ummah yang akan mempresentasikan materi tentang lisosom dan perioksisom. Perkenalkan, saya Rahmatul Ummah yang akan menjelaskan materi tentang struktur lisosom. A. Struktur lisosom. Secara khusus, lisosom terbentuk ketika transportasi fisikal dari jaringan trans-Golgi menyatu dengan endosom, yang mengandung molekul yang diambil oleh endositas pada membran plasma. Pembentukan endosom dan lisosom dengan demikian merupakan intersek antara jalur sekretori yang dilalui protein lisosom diproses dan jalur endositik melalui molekul ekstraseluler cules diambil di permukaan sel. Lisosom adalah organel yang polimorfik, artinya mempunyai bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi. Karena lisosom adalah hasil evaginasi sisi trans-Golgi, jadi pembentukan fisikalnya dari trans-Golgi. Organel lisosom ini sangat dinamis sekali dari segi strukturnya. Sebenarnya lisosom memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang kita sebut lisosom primer dan ada juga lisosom sekunder. A. Lisosom primer. Lisosom primer adalah lisosom yang baru terbentuk dari tunas sisterna aparatus Golgi pada sisi trans. Lisosom primer ini belum bergabung dengan materi yang akan dicerna. Awal terbentuknya lisosom yaitu terjadi pelekukan keluar dari membran aparatus Golgi sisi trans yang disebabkan oleh protein klatrin yang menyelubunginya. Setelah vesikula terbentuk sempurna, maka klatrin ini akan dilepas. B. Lisosom sekunder. Lisosom sekunder ini sudah bergabung dengan fisikal lainnya. Lisosom sekunder ada 3 macam, yaitu 1. Heterofagosom atau fagolisosom adalah gabungan dari fagosom dengan lisosom primer. Membran vesikelnya itu dari membran sel. 2. Sitolisosom atau autolisosom adalah gabungan dari autosom dengan lisosom primer. Jadi, autosom juga sebuah fisikal. 3. Tubuh residu atau badan residu adalah vakuola yang berisi sisa materi yang tidak tercerna. Maksudnya yaitu berisi vakuola, vakuolanya berisi sisa-sisa materi yang tidak bisa tercerna. Jadi ada beberapa hasil degradasi itu yang tidak bisa tercerna dengan baik. Sehingga kalau sudah dikeluarkan ke isi sel akan mengganggu metabolisme. Membran lisosom sangat unik, mempunyai protein transport untuk membawa hasil pencernaan ke sitosol. Pada membran ini juga terdapat pompa aktif, yaitu pompa ion H+ untuk memasukkan atau memompa ion H+ ke dalam lisosom sehingga pH-nya konstan sekitar 5. Membran lisosom tidak dapat tercerna oleh enzimnya sendiri karena pada membran terdapat rantai sakarida yang sangat panjang, sehingga sisi protein dan fosfolipidnya akan terlindungi. Di dalam lisosom ditemukan 40 macam enzim hidrolitik, meliputi protease, nuklease, hidrolase, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, sulfase, dan sebagainya. Enzim-enzim tersebut bekerja optimal pada pH sekitar 5. Selama membran lisosom tidak rusak, enzim tidak dapat keluar ke sitosol. Seandainya terjadi kebocoran enzim, tidak dapat aktif karena pH sitosol sekitar 7,2. Substrat enzim fosfatase sebagian besar ester dan lisosomnya berasal dari jaringan hewan, tumbuhan, dan protista. Enzim fosfatase yang lain adalah monofosfat dan fosfodiesterase asam yang substratnya oligonukleotida dan diester fosfat, sedangkan asal lisosomnya adalah sama dengan fosfatase asam, yaitu jaringan hewan, tumbuhan, dan protista.
Enzim yang tergolong nuklease adalah RNase yang substratnya RNA dan DNase yang substratnya DNA. Asal keduanya sama, yaitu berasal dari jaringan hewan, tumbuhan, dan protista. Enzim hidrolase terdiri dari enzim galaktosidase, substratnya galaktosida, asal lisosomnya adalah jaringan hewan, tumbuhan, dan protista. Enzim glukosidase, substratnya glikogen, enzim manosidase, substratnya manosida, enzim glukoronidase, substratnya polisakarida dan mukopolisakarida. Ketiga enzim terakhir ini asal lisosomnya adalah jaringan hewan. Lisosom juga termasuk dalam kelompok enzim hidrolase. Substratnya dinding bakteri dan mukopolisakarida, asal lisosomnya ginjal. Hyaluronidase, substratnya asam hyaluronat dan kondroitin sulfat, asal lisosomnya dari hati. Aryl sulfatase, substratnya sulfat-sulfat organik, asal lisosomnya hati dan tumbuhan. Enzim dalam kelompok protease antara lain enzim katepsin, substratnya protein, asal lisosomnya sel hewan. Enzim kolagenase, substratnya kolagen, asal lisosomnya sel tulang. Enzim peptidase, substratnya peptida, asal lisosomnya jaringan hewan, tumbuhan, dan protista. Kelompok enzim terakhir yang termasuk dalam lisosom adalah enzim-enzim perombak lipid yang terdiri dari enzim esterase dan fosfolipase. Enzim esterase, substratnya aster, asam lemak, asal lisosomnya jaringan hewan, tumbuhan, dan protista. Enzim fosfolipase, substratnya fosfolipid, asal lisosomnya diduga berasal dari jaringan tumbuhan. B. Fungsi lisosom. Fungsi lisosom antara lain berperan sebagai A. Perombakan organel sel. Organel yang sudah usang dicerna dan komponen-komponennya diperlukan lagi untuk pembentukan organel baru. B. Proses perkembangan dan pemulihan organ meliputi 1. Hilangnya ekor berudu selama metamorfosis karena dicerna oleh enzim katepsin yang terdapat dalam lisosom. 2. Penyusutan ductus wolffian pada embrio betina dan ductus mulleri pada embrio jantan. 3. Pemulihan ukuran uterus setelah proses kehamilan ke ukuran awal. 4. Proses fertilisasi akrosom pada spermatozoa mengandung enzim hyaluronidase dan asam fosfatase untuk mencerna zona pelusida atau biasa disebut selubung ovum, sehingga inti spermatozoa dapat masuk ke dalam ovum. Pada proses pencernaan yang terjadi secara enzimatis di lisosom terdiri dari berbagai macam, tergantung dari jenis dan asal materi yang akan dicerna. Materi yang akan dicerna dapat berasal dari luar sel dan dari dalam sel itu sendiri. Materi dari luar sel masuk ke dalam sel dengan cara pinositosis dan fagositosis. Materi dari dalam sel sendiri berupa organel sel yang sudah usang. Dalam mekanisme hasil metabolisme, lisosom juga mempunyai dua fungsi utama, yaitu heterofag dan autofag. Berdasarkan gambar di samping, gambar 5.4, A. Heterofag adalah berfungsi dalam pencernaan intrasekuler pada makromolekul ekstraseluler. Senyawa ekstraseluler yang dibawa oleh proses endositosis terdapat pada vakuola yang disebut fagosom. B. Autofag. Proses autofag berfungsi untuk pembuangan serta degresi pada sel sendiri, seperti organel yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Peroksisom. Untuk mengetahui struktur dan fungsi peroksisom, teknik sentrifugasi gradient kepadatan isodensity gradient centrifugation tidaklah memadai karena relatif kecilnya perbedaan kepadatan antara lisosom dan peroksisom, sehingga dilakukan injeksi dengan deterjen Triton
R1339 dilanjutkan dengan penggunaan mikroskop elektron. Selanjutnya, fungsi peroksisom. Peroksisom mengandung setidaknya 50 enzim berbeda yang terlibat dalam berbagai jalur biokimia dalam berbagai jenis sel. Peroksisom awalnya didefinisikan sebagai organel yang melakukan reaksi oksidasi, menyebabkan produksi hidrogen peroksida. Beberapa mengandung enzim yang diperlukan untuk sintesis plasmalogen familia dari fosfolipid, di mana salah satu rantai hidrokarbon bergabung gliserol oleh ikatan eter daripada ikatan ester. Yang pertama, peroksisom dalam biji bertanggung jawab untuk konversi asam lemak yang disimpan menjadi karbohidrat, yang sangat penting untuk menyediakan energi dan bahan mentah untuk pertumbuhan tanaman yang berjambah. Kedua, peroksisom dalam daun terlibat dalam fotorespirasi yang berfungsi untuk metabolisme produk samping yang terbentuk selama fotosintesis. Terakhir, CO2 diubah menjadi karbohidrat selama fotosintesis melalui serangkaian reaksi yang disebut siklus Kelvin.